Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali bersama kami dalam acara dakwah digital dari program Hukum Islam, program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Januariansa Arfaizar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan tema budaya dan peran pemuda milenial. Pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Nah, 3 orang narasumber ini semuanya berasal dari program studi hukum Islam, program Doktor FIAI UII. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Muslih KS MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Ya, sehat ya. Ya, Dibikin alhamdulillah. sehat ya. Iya. Untuk narasumber kita yang kedua dari mahasiswa program studi hukum Islam, program Doktor, ada Mbak Nafirta Ayu SEME. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga ada Mbak Herni Lestari. Nah, ini gimana kabarnya Mbak Herni? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, ini Mbak Herni ini kalau di kalangan mahasiswa program pasca sarjana FIAI UII ini tidak asing lagi ini. Kalau teman-teman itu datang ke perpus, nah pasti berjumpa dengan beliau ini karena beliau ini juru kuncinya perpustakaan di program pasca Juru sarjana. kuncinya. Anjay. Betul. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah budaya, nah ini memang kita sudah tidak asing lagi lah. Artinya di Indonesia ini sangat banyak sekali budaya-budaya yang ada. Jadi mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, Indonesia ini penuh dengan budaya. Nah, Romo, kira-kira kalau budaya ini ketika dikaitkan dengan Islam itu seperti apa, Romo? Iya. Terima kasih saya diberi kesempatan bisa silaturahmi dan melakukan aktivitas program dokter kita yaitu dalam dakwah digital ya. Ya, jadi kan begini ya. Saya melihat manusia itu adalah makhluk yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang punya kreativitas ya, punya keinginan, punya perilaku, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Potensi ini cukup sekali diberikan oleh Allah kepada kita. Dari potensi yang ada misalnya ya, kalau Allah memberikan potensi kepada kita berupa panca indera, dari mata akan manusia bisa melahirkan budaya. Dari telinga manusia akan melahirkan budaya. Dari pendengaran manusia akan melahirkan budaya. Dari angan-angan akan melahirkan budaya. Budaya itu adalah refleksi manusia ketika manusia itu merespon apa yang dilihat, merespon apa yang didengar, merespon apa yang dipikirkan, bahkan merespon lingkungan mereka berada, lalu direfleksikan dalam bentuk simbol-simbol budaya. Ya, ini yang saya katakan tadi, kalau kita bicara di Indonesia ya, orang tidak bisa melihat Indonesia secara utuh tanpa mengenal budaya. Dan ini yang saya katakan aset yang luar biasa ini. Orang bicara Indonesia tidak bisa meninggalkan budaya Jawa, budaya Sasak, budaya Lombok, budaya Aceh dan lain sebagainya. Nah, di samping itu agama Islam yang kita pilih sebagai pilihan hidup ini memberikan space, ruang yang cukup pada kita untuk melakukan sesuatu dengan bentuk-bentuk perilaku yang itu dituangkan dalam simbol kehidupan. Nah, misalnya kalau Anda melihat perilaku orang Islam ya, ketika melihat lingkungan, ketika melihat
apa yang dihadapi, problem yang dihadapi, dia akan bereaksi. Nah, reaksi itu lama-lama menjadi struktur kehidupan yang mempunyai arti nilai. Misalnya kalau orang Jawa atau orang di luar Jawa kan punya nilai-nilai yang hidup. Hasil reduksi mereka ketika panca indera kita itu menatap. Jadi kita itu sangat terlihat itu semua. Nah, itulah saya katakan. Nah, di Indonesia itu kalau bicara tentang budaya, kalau bicara tentang adat istiadat, wah gudangnya itu, gudangnya, ya, gudangnya. Bahkan sekarang menjadi satu tren sekarang, ya. Saya cukup merespon juga. Jadi banyak orang-orang kita, orang-orang di sekitar kita di luar Indonesia yang hadir di Yogyakarta. Kalau ada di keraton misalnya itu dari luar, dari Australia, dari Amerika, dari Jepang, dan untuk melihat potret refleksi budaya masyarakat Indonesia itu. Dan itu luar biasa, kompleks sekali, dan punya artikulasi yang cukup mendalam. Kenapa Indonesia tak punya? Karena Indonesia didukung oleh pilar budaya yang sangat kuat. Didukung oleh pilar budaya yang sangat kuat. Bahkan kalau bicara kapan itu dengan RI saja jauh gitu ya, ratusan tahun ke belakang itu sudah terbentuk budaya-budaya perilaku. Dan perilaku itu apa akhirnya menjadi simbol budaya dan identitas bangsa Indonesia. Jadi sangat dikenali, ini Indonesia. Oh, tapi ini Aceh, ini Lombok, ini Bali. Sampai cara hidup, cara makan, cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara mengelola potensi alam itu luar biasa. Jadi kalau kita tarik ke sini Jeh Romo, artinya seseorang itu sudah memunculkan budaya itu sendiri Jeh Romo. Iya. Dari mulai segala macam yang ia lakukan, gerakannya segala macam itu sudah menampakkan budayanya. Apalagi kalau kita secara luas di Indonesia, yang memang masing-masing daerah itu memiliki budaya dan khasnya sendiri, begitu Jeh Romo. Iya, betul. Dan itu mahal itu. Mahal itu. Dan sering saya katakan budaya yang direfleksikan dalam simbol budaya itu punya bisa daya jual yang cukup tinggi juga. Apalagi Jeh Romo tadi disampaikan bahwa orang-orang negara luar itu mau mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesianya, apalagi ya terkhusus ya budaya yang ada di Jawa yang sungguh kental sekali. Nah, kalau dari Mbak Nafirta, kira-kira dari sisi seorang mahasiswa, apalagi di program prodi Hukum Islam program doktor ini S3 aja Mbak Nafirta, itu kira-kira kaitannya dengan budaya yang ada di perkuliahan itu seperti apa Mbak? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi menurut saya ya, budaya itu baik untuk mahasiswa maupun kalangan milenial di zaman sekarang ini ya, memang jika dulu itu kita itu untuk belajar sejarah dan belajar budaya itu masih kurang diminati Pak, karena kita melihatnya itu zaman itu sudah mulai modern, dan jika kita menarik ke belakang itu beberapa mahasiswa zaman sekarang itu malas untuk belajar budaya dan belajar yang namanya sejarah mungkin seperti itu ya. Tetapi di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kreativitas, baik itu dari budayanya, terus juga budaya itu tidak akan lepas dari seni, ya kan Pak, pasti kan kita ketahui. Jadi budaya sekarang tuh sudah banyak dikenal oleh entah itu mahasiswa maupun kalangan milenial dan juga generasi Z yang sekarang juga sudah sangat beragam. Mereka tidak melihat secara langsung, tetapi bisa juga secara online Pak, ya kan, betul sekali.
Jadi melalui media sosial yang kita ketahui banyak ragam kayak gitu, kita bisa melihat bahwa oh di Indonesia ini ternyata beragam budaya, beragam seni, dan juga beragam sejarah yang kita ketahui melalui dari online, dan juga kita bisa pelajari, menarik kesimpulannya, dan juga kita bisa mengetahui apa saja yang akan kita berikan kepada generasi-generasi selanjutnya dari karya-karya sebuah dari mahasiswa maupun generasi zaman sekarang. Ini yang menarik, karya-karya mahasiswa. Nah, ini jadi memang seorang mahasiswa atau seorang dosen itu kan memang dituntut untuk berkarya. Nah, apalagi kalau kaitannya dengan karya-karya yang berhubungan dengan budaya itu bagaimana Mbak Nafirta? Apa Mbak Nafirta pernah nulis nih kira-kira terkait dengan budaya itu? Iya baik Mas. Jadi kalau untuk budaya sendiri ya Pak, saya sendiri memang belum untuk menulis dari baik itu melalui artikel ataupun melalui buku seperti itu, tetapi sedikit-sedikit sudah mulai mengikuti gaya-gaya anak zaman sekarang gitu loh Mas. Jadi ada budaya mungkin di Jogja ada budaya seperti apa, seperti itu kita alokasikan melalui media sosial. Kita juga mengikuti zaman yang dimana memperkenalkan budaya kita itu melalui media sosial gitu loh Mas. Jadi sebagai dosen sebenarnya iya memang harus ada penelitian tertentu ya Mas ya, entah itu melakukan riset studi pariwisata halal seperti itu, atau juga menulis mengenai artikel pariwisata syariah yang ada di Indonesia seperti ini. Kita juga harus memang mengembangkan seperti itu. Tapi untuk sekarang saya belum, hanya melalui media sosial saja Mas. Baik, sebelum kita lanjutkan Mbak Nafirta, Mbak Herni. Nah, ini kan Mbak Herni ini kan di perpustakaan. Di perpustakaan itu kalau kita masuk itu bahkan penuh sekali buku-buku itu. Ada ribuan bahkan puluhan ribu mungkin Mbak Herni ya. Nah, kira-kira dari buku-buku itu ada nggak yang berkaitan dengan budaya Mbak Herni? Baik, terima kasih Mas Rian. Coba saya jawab. Menanggapi tentang koleksi karya-karya yang ada di perpustakaan kita, terutama tentang budaya. Ada, cuman mungkin presentasinya tidak sebanyak dengan bidang lain. Karena kita merujuk pada program studi kita adalah hukum Islam, pendidikan Islam maupun ekonomi Islam. Akan tetapi untuk literatur tentang budaya ada, cuman presentasinya tidak cukup banyak. Terutama literatur tentang Islam, keislaman, budaya keislaman. Begitu. Jadi untuk saya menanggapi, mungkin menambahkan kalau saya melihat zaman sekarang tentang budaya, melihat lingkungan, terutama kita sebagai warga bangsa Indonesia harus bangga dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah dari situ kita bisa memperkenalkan ke negara lain untuk bisa mengenalkan budaya kita seperti ini, keragaman kita dari Sabang maupun Merauke. Gitu aja Mbak Herni. Baik, terima kasih Mbak Herni. Nah, ini kalau kita tarik dengan sebentar kok aku lari. Sampai mana tadi Mbak Herni? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita Bhinneka Tunggal Ika itu kan milik Indonesia itu, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi di Indonesia ini kan aneka ragam budaya itu tadi sangat banyak sekali dan sangat kental sekali. Begitu Jai Romo. Nah, kalau ada orang yang mengatakan budaya itu bisa membuat orang itu menjadi menyimpang. Nah, itu maksudnya bagaimana itu Romo? Jadi begini, apapun fenomena yang kita tangkap dalam kehidupan sehari-hari itu ya saya kira itu bisa terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk menguak simbol budaya tadi, sehingga dia tidak mempunyai cukup bekal.
bagi mereka yang punya cukup bekal tentang bagaimana kita melihat sesuatu dengan penglihatan yang benar, mendengar sesuatu dengan pendengaran yang benar, memikirkan sesuatu dengan pemikiran yang benar, ya ini kan persoalannya di situ. Ya bisa di situ. Nah, kalau bicara tentang budaya bisa dipahami dan akan menjadi mungkin sesuatu yang menyimpang ya. Persoalannya itu kan bisa kita pertanyakan menyimpang dari aspek yang mana. Nah, ini kan menjadi penting juga ketika ya Pak Musli sebagai seorang muslim misalnya gitu yang punya pegangan, pemikiran, penghayatan terhadap ajaran yang saya miliki gitu ya. Ketika bersentuhan dengan fenomena budaya yang ada di masyarakat kita, nah ini kan berbeda dengan orang-orang yang mungkin yang tidak punya cukup bekal untuk melihat budaya-budaya yang ada. Nah, itu sama saja juga ketika kita melihat Islam dari sisi kesiapan yang tidak memadai kan menimbulkan tension, ketegangan di dalam memberikan pernyataan terhadap itu ya. Kalau saya secara keseluruhan begini ya, saya justru sebagai seorang muslim yang dididik sejak kecil sebagai ini, justru saya sangat cukup menikmati budaya yang hadir itu, bahkan menjadi hiburan. Mungkin yang membuat Pak Musli awet muda kan itu, begitu ya, sangat luar biasa. Misalnya begini ya, kalau ketika Pak Musli itu melihat budaya Sasak, itu saya berpikir dari berbagai aspek. Potensi telinga saya kuatkan, pendengaran, penghayatan saya terhadap itu. Nah, disitulah saya menemukan keindahan di dalam melihat budaya itu. Lalu persoalan apakah ini sebagai sesuatu yang harus dilestarikan atau dibenahi dan lain sebagainya, itu kan persoalan dari sisi lain, ya, sisi lain yang ini ya tergantung kita. Seperti saya Pak Musli sebagai orang Jawa sangat bangga sekali sebagai orang Jawa. Nah, anak Jawa itu luar biasa. Ketika saya menikmati, misalnya kalau ada misalnya ya, saya beberapa hari yang lalu itu melihat ini wayang misalnya ya, ini ada dalam dari luar, sangat terhibur sekali. Ini bisa awet muda tadi. Ya, kita misalnya menghayati adat istiadat, permainan-permainan yang klasik dan itu. Maka saya katakan waktu saya memberikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu, yang bisa menandingi globalisasi adalah budaya lokal. Karena apa? Budaya lokal itu di situ ada keunikan yang bisa diresapi. Nah, kalau di situ ada keunikan yang bisa diresapi dan menghibur, bandrolnya mahal. Tidak ada dibanderol berapa saja bisa gitu kan. Nah, begitu kan? Begitu ya. Ya, kadang-kadang juga sering kadang-kadang ini ya, budaya dibenturkan dengan nilai-nilai ya keliru. Misalnya dibenturkan dengan nilai-nilai Islam misalnya, itu bukan tandingannya itu. Budaya ini bukan tandingannya. Jadi tidak levelnya ditandingkan ke situ. Ya, disitulah maka manusia itu ya justru kearifan seseorang dalam melihat ragam budaya ini ya di sana itu. Ya, kita harus punya cukup perangkat yang kuat untuk melihat sebuah budaya yang berkembang di negara kita. Lalu nanti kalau terjadi sesuatu yang mungkin berdampak, karena itu kan menyangkut relasi sosial, ya itu kan kita sebagai seorang akademisi ya kan bisa memberikan solusi. Nah, saya menarik Mas. Jadi penelitian di tingkat doktoral itu aspek-aspek ontologis budaya yang kental itu justru sekarang menjadi uberan. Uberan itu artinya dicari peneliti dari luar. Ada meneliti sikap pakaian, ada yang meneliti sikap upacara tertentu itu menjadi ontologi kayak epistemolog gitu. Nah, itu di situ ya, di situ. Jadi
memang berbicara tentang budaya ini sangat luas sekali dan sangat menarik. Sangat untuk menarik, untuk sangat kita menarik. diskusikan ya, apalagi Iya. di kalangan mahasiswa yang sekarang ini tadi seperti disampaikan sama Mbak Nafirta tadi ya, orang bisa menjangkau budaya itu meskipun dia tidak pernah ke sana. Nah, tapi dengan media sosial orang bisa memahaminya, dan bisa merasakan. merasakan. Cuma ada satu yang ingin saya tambahkan, Mas. Gimana, Romo? Jadi ya budaya itu kan selalu bersentuhan dengan waktu, selalu bersentuhan dengan manusia itu sendiri. Maka sering saya katakan, budaya itu agar supaya budaya itu dapat jayeng bawono ya, unggul kualitasnya, tentunya budaya itu juga harus dikemas nut zaman kelakon. Nah, itulah makanya apa saya katakan pagelaran wayang kulit ya, misalnya. Coba kalau Anda melihat bagaimana Mbah Mantep itu dalam satu wayang, itu atrapnya luar biasa. Tahun berapa itu dia? Saya kan di Jogja lama ya. Waktu saya melihat waktu itu tren di Jogja itu yang belum TV belum anu ya, itu mas bioskop itu ya. Yang paling mahal itu daerah itu 15.000 itu zaman tahun itu sudah untuk beli karcis mahal sekali. Iya mahal sekali dan itu kesenian yang elit. Nah, ketika beberapa tampillah budaya lokal, wayang yang kebetulan Mbak Mantap itu pandai mengikuti dengan atraksi perangnya dan lain sebagainya. Karcisnya itu 20.000, jauh lebih mahal daripada itu. Dan gedungnya beludak itu. Dan memang banyak disukai sama orang-orang yang milenial itu. Kalau zaman kelakon itu. Kalau yang saya ingat itu Pak Mantep itu ada iklan itu ya sebenarnya. Se lakon ning opo Pak Mantep, lakon ning Oskadon pancen tak gitu jadi. Iya, jadi sudah disentuhkan dengan dunia digital lah gitu ya. Menarik sekali ya. Baik, jadi Romo. Jadi memang sangat menarik sekali nih ketika kita membicarakan tentang budaya yang tidak kurang kalau di Indonesia ini dari ribuan budaya yang ada. Mungkin ada hal yang akan disampaikan sebagai closing statement dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Romo. Ya. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi kita ini sebagai orang yang diberi amanat ya. Kita itu hidup dalam dinamika kehidupan yang luar biasa. Maka orang tidak bisa menguasai dinamika kehidupan itu kalau tidak punya jati diri. Nah, maka jati dirinya itulah yang harus kita persiapkan. Misalnya budaya ya, sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah ini ya saya kira para pemerhati budaya ya ini tidak boleh berhenti berpikir ya, berpikir. Dan ternyata ya itu tadi saya katakan, ini sesuatu yang tapi kan mempunyai nilai-nilai keunikan gitu. Nah, dan ini yang penting di situ. Dan untuk sampai kepada itu tentunya faktor ini harus dikembangkan. Dan di program doktor itu sekarang sudah menyentuh persoalan itu yang luar biasa ya. Dan bahkan menarik sekali. Saya ada teman dari di Australia itu. Ini jurnal yang berkaitan dengan persoalan ini justru yang paling banyak diminati, yang dimuat di dalam itu. Ya cuma sekarang kita ini kan ya itu tadi saya katakan, budaya itu akan jayeng bawono, unggul, berkompetitif dalam dunia dan zamannya. Itu kalau ya itu tadi memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, artinya not zaman kelakon itu kan jadi bisa ya itu kan sarana sekarang itu kan digital itu menjadi bagian penting yang bisa menggairahkan, bisa membuat suasana menjadi luar biasa gitu lah. Iya. Dari Mbak Nafirta bagaimana Pak? Baik Mas, kalau dari saya sendiri memang untuk lebih mengenal budaya nih Romo ya. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul zaman kelakone tadi. Tetap memunculkan kreativitas. Jadi teman-teman harus selalu mempunyai ide-ide cemerlang yang dimana kita harus juga memberikan perkembangan zaman mengenai seni, mengenai budaya, mengenai sejarah. Kemudian itu nanti akan dikemas dengan kreativitas yang sangat bagus agar
generasi selanjutnya bisa lebih mengerti, bisa Iya, lebih iya. memahami dan mudah untuk mempelajari apapun budaya yang ada di Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Mbak Nafirta. Dari Mbak Herni mungkin? Saya sedikit tambahkan untuk para pemuda, kami berharap terutama kaum pemuda milenial untuk bisa melestarikan budaya yang kita miliki, jangan sampai punah, dan untuk mengenalkan lebih ke mancanegara. Tidak ada salahnya bagaimana kalau diadakan pertukaran pelajar. Nah, itu idamannya biar kita bisa lebih jauh mengenal masing-masing budaya di negara masing-masing. Apalagi negara kita kan sangat kaya budaya budaya lokal maupun budaya seluruh Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Romo Dr. Muslih, kemudian Mbak Nafirta Ayu, Mbak Herni atas kesempatannya dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terakhir dari saya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dapat menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih dari saya, Januarian Saar Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.